Saya Raisa. Alif Fikri. Oh, dia mau manis terus. Manis terus. Makanya takut diabetes saya. Kena gula. Serba salah. Gitu Sempat dah. dirawat juga ya? Iya. Pas keluar ya? Sempet dirawat juga. Nah, Ustadz, ini mungkin tahu juga mungkin kabarnya sakit. Ya saya tahu sih dari beberapa hari yang lalu ketika Bang Kiwil sakit ya Bang ya. Bahkan kita sering kontek-kontekan. Cuman karena keterbatasan waktu, kesibukan masing-masing, ya saya baru bisa hari ini untuk menjenguk beliau dan memberikan doanya tentu untuk Bang Kiwil punya semangat untuk sembuh dan ya mengajak beliau untuk berobat. Kak Kiwil gimana nih? Sakit-sakitan terus nih? Apa karena lagi nggak ada kerjaan, terus kepikiran atau gimana nih? Ya, pertanyaan itu yang benar itu, yang ada kerjaan aja. Ya, jadi mungkin agak sedikit pusing dengan ini. Tapi enggak sih, sebenarnya memang karena kondisi ya. Kondisi memang satu faktor umur ya, faktor umur juga cuaca ya. Kemudian sama ya pola makan yang paling utama itu pola makan ya. Yang enggak Kemungkinan beliau ini mungkin ya dulunya tuh kebanyakannya ditahan gitu. Kalau misalnya sakit apa ditahan. Nah sekarang nih mulai nih kayak meledak lah. Jadi lambungnya udah mulai kerasa gitu, jantungnya udah seperti ini gitu. Emang begitu teh waktu ya perjalanan dakwah dengan saya pun Bang makan nanti aja yang penting rokok gitu. sama kopi. Rokok sama begitu. kopi. Nah akhirnya Nah beliau juga begitu. Kenapa kok Kiwil cuma ngerokok sama ngopi? Kenapa? Beliau pesan sama saya ya, bilang Pak Ustadz ya itu restoran buka, tutup Wil gitu. Paling jalan lagi kemana? Pak Ustadz itu restoran lagi, tutup Wil. jadi sebetulnya bukan bukan nunda-nunda waktu Bukan, makan ya. emang nggak punya duit buat makan gitu aja gitu. Yang enak makan di rumah panitia udah. Jadi ya Kak Kiwil, Ustadz, Kak Menti mungkin sekali harus saling ingetin ya maksudnya untuk kan dengan umur sudah ini harus sudah ngingetin makan rutin dan ada pantangan mungkin tadi Ustadz. Ya kalau pantangan sih Bang Kiwil harus menjaga dari yang asam-asam, terus yang panas-panas, yang pedas-pedas. Tadi yang dibilang sama dokter kan. Nah itu juga jadi perhatian dan saya yakin istri beliau tuh sangat perhatian ya. Pokoknya jangan sampai deh kalau saya tuh nemuin yang asem-asem gitu. Misalnya istri saya tuh mukanya asem, saya tuh nggak boleh. Jadi harus senyum terus, harus manis gitu loh. Asem dikit udah saya sakit langsung gitu. Ini terlalu manis ini. Iya, dia mau manis terus. Manis terus. Makanya takut diabetes saya. Kena gula. Serba salah jadinya. Kalau ini Kak Kiwil ini sekarang jadi lebih perhatian lagi harus atau gimana nih Kak? Saya sih orangnya awalnya kan memang perhatian tapi sekarang udah ekstra banget. Udah harus Makan beliau terutama udah intensif, makan, saya makan kopinya gitu Kurangin. kayak yang Iya. ngurangin rokok gitu. Jadi lebih ngontrol ke makanan sama pola istirahat karena memang kalau misalnya karena faktor juga ya, faktor apa tadi? Umur. Sama nggak ada kerjaan. Gitu. Jadi kebanyakan begadang di main game nih. Sering saya tegur kalau udah lewatnya jam lewat di atas jam 10 ya Pak ya. 10. Saya tegur karena kalau misalnya terlalu banyak begadang sakit kepala, nanti kebanyakan ngopi. Itu aja sih. Kak Kiwil sendiri gimana nih? Berarti kan udah harus berkurang lah untuk nakal-nakal rokoknya sama kopinya. Iya, rokok juga berkurang alhamdulillah. Jadi saya tadi ke tempat Teneng, rokok udah berkurang alhamdulillah. Dibeli semua sama istri saya gitu. Jadi ngurangin di warung. Ngurangin di warung. Ngurangin di warung Iya. gitu. Ini kan namanya juga bandel ini. Enggak kalau itu juga kan beliau kan apa yang kalau sehari sebungkus ya kadang-kadang dia lihat ini kadang-kadang dia juga baik juga sih ya. Kadang-kadang belum habis nih tinggal nasi batang nih. Udah dibeliin lagi yang baru. Tapi cara ininya aja apa? Gua nggak terlalu ini enggak gitu loh. Tapi banyakin kegiatan kayak ngurusin ikan, ngurusin tanaman gitu loh. Jadi mengalihkan. betul, mengalihkan kegiatan dibanding Makanya merokok. Teteh lain kali jangan dibeliin satu bungkus, satu slop. 3 hari sebelum. Jadi memang Bang Kiwil sepengetahuan saya sering acara off air kemana-mana ya rokoknya kuat. Makanya saya juga pesennya teh dikurangin supaya apa kesehatan abang. Kalau ngikutin nafsu kita semuanya nafsu Bang. Tapi ngingetin kesehatan itu kita yang harus jaga. Begitu. Ustadz mungkin bisa tanya, pernah nggak sih Kak Kiwil berpikir kalau dirinya amit-amit meninggal gitu? Terus gimana tuh pikirannya? Ya kalau Bang Kiwil sih sebagai manusia ya yang
kita sering bicarakan di perjalanan Dia dakwah. nggak pernah mikirin yang kayak gitu. Enggak. Dia mikirinnya kita kawin lagi, udah. biar saya masuk lagi gitu ya. Kalau berpikir ya beliau sudah, Ustaz bagaimana ya kalau nanti suatu saat saya dicabut. Nggak apa-apa bang, yang penting kita sudah siap. Tapi jangan sekarang, karena apa, masih dibutuhkan sama umat, sama keluarga. Apalagi sekarang baru menikmati indahnya berumah tangga. Nah, itu dari sahabat, dari Kak Kiwil sendiri gimana nih? Iya, kalau sekarang ini saya udah ngerasain sama Fenty juga. Walaupun ini saya juga masih baru, Fenty juga masih baru mengenal saya, tapi kita berdua udah bertekad lah ya, sesakit apapun rumah tangga ini akan kita hadapin bersama gitu loh. Jadi suka duka apapun ini, kesal kita, benci kita sama ini, dia benci sama saya benci sama dia, itu cair dengan sendirinya gitu loh. Supaya kita juga hidupnya juga enak ya. Intinya Fenty nggak mau punya masalah dengan saya juga nggak mau punya masalah sama Fenty gitu. Lebih condong bahwa yuk kita bangun rumah tangga ini secara yang santai, enak, enjoy. Jadi kita pengen nikmatin aja gitu loh. Mau cari momongan gitu. Ya udah bagaimana yang penting jangan sampai Fenty punya masalah. Saya juga punya masalah. Jangan sampai gitu loh. Nah, kalaupun ada masalah, kita akan coba untuk cairkan bersama bareng-bareng gitu loh. Dan itu juga cepet ya. Nggak berlarut-larut kok sama Fenty itu nggak ini. Karena sakit kemarin juga kayak teguran juga. Kayak teguran juga Buat lah saya. ngapain ya. Kak Fendi sempat kepikiran nggak ngobrol mungkin Kak Kiwil kalau aku meninggal gimana ya Mbak gitu. Sempet ya? Sempet nggak ngomongin gitu? Ya. Pas sakit kemarin, lah yang kepikiran, itu, mungkin seperti Cuma itu. Kalau Tapi yang dalam keadaan sehat gitu ya paling intinya bercanda-bercanda gitu ya. Ya. Pak, gimana Pak kalau aku meninggal? Ya gue kawin lagi. nah, gitu-gitu aja. Gitu aja. Ya kalau misalnya kalau papa duluan, ya papa kawin. Mama cari lagi. Ya kayak gitu aja maksudnya. Kalau lagi dalam bercanda-bercanda aja lah. Namun itu kita bisa untuk hindarin ya. Iya. Emang gue juga ada faktor umur juga udah bukan berarti ya saatnya gue harus konsentrasi, introspeksi diri, belajar dari pelajaran masa lalu supaya gue juga bisa baik sama Fenty gitu. Artinya main-main udah rokok-rokok dikurangin semuanya ya. Ya dikurangin lah dari sebungkus jadi setengah bungkus gitu. Nah untuk Ustadz ini kan tadi berbisnis juga nih. Mungkin kalau misalnya amit-amit meninggal, surat wasiatnya gimana isinya Kak Kiwil? Oh nggak ada. Gue orang yang paling pantangan dengan surat wasiat ya. Karena dari anak-anak juga dari Rohimah, dari yang mantan-mantan gue itu ya lebih condong bahwa mereka sudah punya warisan gitu loh. Nah gue sama Fenty ini gue udah punya warisan sendiri buat Fenty gitu loh. Jadi bukan berarti Fenty punya ini jadi warisan semuanya, enggak gitu loh. Karena intinya warisan yang paling berharga yaitu anak yang soleh dan solehah, bukan harta gitu loh. Jadi harta itu cuma hiasan dunia yang nggak penting gitu loh. Bahkan gue bilang sama anak-anak gue juga, lu jangan pernah nanyain harta dari apa yang sekarang gue punya gitu, enggak gitu. Karena intinya gue butuh anak-anak yang soleh dan solehah ya. Iman lu gimana gini ya, akhlaknya gimana, itu yang penting ya, bukan harta. Harta bisa habis dalam hitungan detik, tapi akhlak itu nggak bisa, nggak bakalan hilang lah sampai maut menjelang gitu. Jadi Kak Kiwil, Kak Fendi tetap ingat juga ya sama anak-anak Kak Kiwil yang sebelum-sebelumnya mungkin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita masih ingat. Sama Nanda, Dinda, Awil, Rifki, semuanya. Ada Mesya, ada Al gitu juga. Mungkin bisa tahu menafkahi anak-anak juga yang di Jakarta atau gimana? Ya saya sedikit banyaknya tahu ya Teh ya, Bang Kiwil, karena saya sering intens komunikasi. Bang Kiwil itu tidak pernah melalaikan kewajibannya. Relatif besar atau tidaknya yaitu tinggal bagaimana beliau kan gitu. Karena nafkah ketika sudah berpisah itu apa yang dibutuhkan anak, bukan apa yang diinginkan anak. Nah, maka yang harus dijaga adalah ketika diberikan nafkah jangan terus ketika kurang berbicara yang besar. Gitu. Pemikirannya sama-sama ya. Sama. Tapi katanya infonya menafkahi tetap nggak diminta pun tetap ngasih gitu. Bener Iya, nggak? benar. Jadi gini, kadang saya tuh nggak pernah bilang-bilang ke semua, ke anak-anaknya Bahkan abang ke suami juga nggak pernah ngomong. Saya ke abang juga nggak bilang kalau misalnya kita pas ada rezeki, kita langsung, saya pribadi langsung kirim, langsung transfer. Nanti papanya nanyain, udah telat gitu aja. Selalu gitu. Telat Jadi gitu. kadang-kadang gue ngomong dia udah duluan gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya apa yang gue pikirin itu udah ada di dia gitu loh. Karena memang saya pun menasihati Bang Kiwil, Bang,
kita boleh terpisah dengan mantan istri, tapi kita tidak terpisah dengan anak-anak. Istri ada mantannya, anak tidak. Dan itu yang menjadi bekal Bang Kiwil dan arahan Bang Kiwil untuk terus menafkahi. Nah itu tadi berbisnis juga, kafe baru Kang Kiwil. Mungkin untuk alih-alih membiayai anak-anak yang lain juga di Jakarta karena banyak anak atau gimana? Bisa iya bisa enggak ya? Karena untuk Semuanya ya. Untuk semuanya sih. Untuk semuanya sih. Kalau pribadi saya sih nggak dibeda-bedain. Semuanya sih sama ya. sama. Insya Allah sih. Kalau misalnya berjalan lancar ya untuk semuanya. Untuk semuanya. Gitu. Gimana nih untuk update rumah tangga Kak Fendi sendiri nih? Ada rencana mau momen lagi? Amin. Mungkin teman-teman pemirsa mau ikut live streaming ntar malam? Boleh, saya yang pertama kali ngelihat. Bola. Oh iya, bola. Piala Asia. Iya, sama. Emang apa sih pikirannya? Ih, live streaming Piala Asia. Rencana mungkin bayi tabung atau normal-normal aja Kak Fendi? Normal aja karena kan tabung lagi susah gitu loh. Apalagi tabung gas lagi dibutuhkan banyak ini. Takut meleduk. Lagi operasi apa bayi tabung yang 3 kilo. Aduh, nggak enak. Pas keluar akhirnya hijau lagi. Aduh. Kak Kiwil, Kak Fendi komunikasi masih lancar sama Rohima? Enggak. Oh enggak. Saya tegasin enggak. Tapi hanya masuk ke anak-anak aja. Saya Ya, langsung aja ke anak. anak-anak. Kalau dengan yang mantannya enggak. Gimana tuh Guru? Ya itu yang saya bilang. Saya mewakili Bang Kiwil. Itu ada hak prerogatif yang dimiliki oleh istrinya yang sekarang. Dan itu juga tidak boleh dikatakan tidak baik kan gitu ya Bang. Boleh pantun? Boleh. Beli topi di Bengkulu. Cakep. Ngopi dulu. Oh iya. Jadi itu menjadi sebuah pilihan. Karena apa? Yang terpenting dengan anak-anaknya. Karena apa? Ketika Bang Kiwil sudah berpisah, artinya bercerai, maka tidak ada lagi kewajiban dengan mantan istri. Menurut agama pun begitu. Yang ada kewajiban dengan anak-anak. Maka yang dilakukan oleh TPNT sesungguhnya adalah untuk menjaga kebaikan juga. Di dalam apa? Dalam rumah tangga mereka berdua. Dan itu adalah hak prerogatif dan privasi. Nah, Ustaz, menanggapi Rohima cerai lagi mungkin akhirnya Kak Fendi ada komentar mungkin. Iya. Ada komentar. Nggak ada ya. No komen lah. No comment. Kita juga nggak usah ngomentarin perjalanan rumah tangga orang lain ya. Kita komentarin perjalanan rumah. Bahas semuanya. Ya udah. Iya, jangan dah. Nggak jadi. Nah, tuh kan batu kan. Nah, untuk menanggapin ini dong, Kak Kiwil, Kak Fendi, ada isu katanya ada barang-barang Rohima yang diambil Kiwil. Iya. Rohima juga jualan-jualan juga sekarang. Ada ya. Keramik dan apa microwave. Itu kan memang punya saya sebenarnya. Dari dulu juga memang punya saya gitu loh. Betul. Cuma kan ketika datang ke sana, saya lihat kok keramik nggak dimanfaatin, nggak dipakai, udah gitu banyak ininya rumput-rumputnya, lumut-lumutnya gitu. Dan microwave juga nggak dipakai gitu. Makanya saya bilang sama anak saya gitu loh. Ini ayah bawa ya, karena biar ada manfaatnya sama ayah gitu loh. Daripada di sini nggak dipakai mubazir gitu. Anak bilang, ya udah ya nggak apa-apa, ya udah saya bawa gitu, karena memang itu barang-barang saya itu. Kecuali yang bukan yang saya berikan kepada Rohima, anak-anak itu saya nggak ini gitu loh, nggak diambil. Mungkin ditanyain lagi katanya mau ngambil apa lagi Kak Kiwil, silakan ambil gitu. Apa ya paling Enggak Masih ada lah. yang mau diambil mungkin Kak. ada ini baju umroh. Aduh, baju umroh nanti juga ada dapat. Iya. Oh iya kita Januari ya. Iya. Januari insya Allah mau umroh. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bareng. Amin, amin. Nah ini kan sekarang Rohima udah jualan-jualan juga nih, pisah dari tadinya buat biaya anak-anaknya gimana nih melihatnya? Iya no comment lah, karena itu udah kehidupan Rohima. Iya. Jadi saya nggak panjang lebar lah, bilang ya nikmatin aja. Iya. Seperti Dan saya juga ya, mohon maaf kawan-kawan media bahwa Bang Kiwil sudah tidak lagi ingin mencampuri apa yang sudah menjadi masa lalunya. Karena apa? Itu akan merusak rumah tangga yang masa kininya. Gitu aja. Kak Fendi ada komentar mungkin Enggak. No komen. supaya cepat dapat pacar baru lagi, suami baru lagi mungkin. Amin aja lah. Iya, amin aja. Nah menanggapi ini Pak Kiwil, isu gonta-ganti pasangan playboy, gimana menanggapinya Ustadz? Kak Kiwil, Kak Fendi? Nah kalau saya sih
emang dari dulu ikonnya udah begitu, ya. Ya, saya udah apa ya? Saya udah cerita sama Fenty tentang bagaimana masa lalu saya gitu loh. Buat Kiwil sih gampang, buat perempuan tuh gampang. Bukan gampangin, enggak gitu loh. Ya belajar dari masa lalu yang membuat saya jadi nggak stabil hidupnya, banyak pikiran, banyak beban. Makanya saya bilang, saya cerita sama Fenty bahwa saya tambatkan hati saya yang kamu yang terakhir udah gitu loh. Jadi nggak ada cerita lagi saya mulai. Kalau masih kamu membicarakan tentang masa lalu saya gitu loh, berarti kamu ngebahas nih. Kalau kamu ngebahas itu, berarti kamu ngajak saya untuk ke masa lalu. Daripada saya ngebahas, mendingan saya praktek gitu loh. Nah itu saya nggak mau gitu loh. Sekarang ini ya sekarang ini, saya sama Fenty itu gitu. Kalaupun nanti ada kisah gimana tentang ini ya bukan dijalanin tapi buat introspeksi aja. Jangan dibikin ribet hidup itu. Karena prinsipnya Kiwil itu udah nggak mau berhubungan dengan sesuatu yang mengulang lagi kesalahan yang lama. Ya, udah itu kemarin itu kesalahan Kiwil lah, ya udah gitu. Nah saya nggak mau lagi kesalahan berikutnya kepada Fenty. Makanya saya bilang sama Fenty, jangan sekali-sekali kamu ibaratnya bikin saya apa gitu. Dan saya juga berusaha untuk tidak menyakiti Fenty gitu loh. Karena saya berusaha, ayo loh, kita berdua ini punya tugas menjaga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, udah itu aja. Ustaz, Kak Fenty nanggap ini gimana nih? Seperti itu. Kalau saya sih sempat dan sering bilang ya, karena memang saya juga tahu proses pernikahannya, saya bilang, Teh, semua orang punya masa lalu yang suram, tetapi berhak punya impian yang menjadi harapan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasul pernah mengatakan, hapus masa lalumu yang buruk dengan masa yang baik supaya apa? Mendapatkan keberkahan. Saya selalu bilang, dan Bang Kiwil sekarang alhamdulillah sudah mendapat ketenangan dengan Teh Fenty. Teh Fenty juga mendapat kenyamanan, badannya aja sekarang walaupun sakit gemuk, walaupun jarang makan kan gitu. Tapi ya inilah namanya berkah. Jarang makan angin lah dia. Gitu. Orang Jerman bilang let's go be bygone. Ah. Yang dulu mah biar. Let's Yang sekarang gone be bygone. Be bygone. Mati dong. Dari Kak Fenty sendiri gimana? Kalau saya sih nggak pernah dari awal juga sama abang nggak pernah, meski mungkin taunya sedikit gitu. Saya nggak tahu dari orang lain ya, beliau sering cerita tentang masa lalunya, tapi nggak pernah jadi suatu bahasan sih. Kadang saya dengar juga nggak pernah. Ya udahlah itu kan masa lalu sih. Saya juga mungkin punya masa lalu gitu. Jadi kadang nggak pernah jadi pembahasan. Udah kalau denger ya lewat aja gitu. Nggak pernah dijadiin yang satu pemikiran apa. Yang penting sekarang nih saya sama abang nih yang dijalani ya sekarang aja. Kak Kiwil berarti ini dibilang tambatan terakhir adalah yang paling banget benar-benar bisa mengerti seorang Kiwil ya. Amin, insya Allah. Karena prosesnya masih belajar juga kan. Saya juga masih belajar tentang Fenty juga belajar dengan saya. Tapi kita sepakat berdua tuh bagaimana caranya menjadikan keluarga ini keluarga sakinah mawaddah warahmah aja. Amin. Berkah aja. Gitu. Ada tips mungkin dari Kak Fenty, Kak Kiwil, Ustadz untuk Tipsnya saya keharmonisan. pesen satu, jangan pernah mengorek, mengungkit, mengingat masa lalu, karena akan melukai hati dari pasangan kita dan akan membuat hati kita repot. Itu aja. Kalau dari Kak Fenty sendiri mungkin ada tips tersendiri kalau berantem biar cepat rujuk gimana? Ya jangan ngebahas yang lalu, jangan dibahas gitu. Udah aja kalau misalnya pun ada satu permasalahan saat ini, udah kita harus selesai saat ini. Jangan sampai jadi pembahasan nih sejam kemudian pun jangan gitu. Kalau dari saya pribadi saat ini punya masalah ya saat ini harus selesai. 1 jam atau 5 menit ke depannya nggak pernah saya jadi dibahas itu aja. Hidup bahagia itu simple. Jangan kau rusak hatimu yang bersih dengan rusaknya hati orang lain. Ingat. Update dong untuk rencana momongan target tahun ini atau tahun depan nih Kak Fenty, Kak Kiwil. Pengennya tahun ini ya. Iya, makanya ntar malam kita udah siapin kok. Udah dapat Pengennya dari tahun ini, dari Haji karena Yep udah dapat kan dapat dari Haji Yep. 2 bungkus. Pak Haji, jangan cuma 2. Ustaz Siapin. Dia belum loh. Dapat kemarin enak aja. Oh, dapat ya. Kayaknya kalau ini tahun ini. Tahun ini insyaallah. Mungkin ada rencana honeymoon lagi yang kedua, ketiga, keempat. Nanti saya ajak honeymoon ke Lampung. Oh, Saya iya. ajak ke Lampung, ada satu pantai baru yang dibuka sama Gubernur Pak Arinal, itu cantik dan akan saya bawa beliau. Nah, rencananya kita akan nginep di rumah Bu Gubernur. Itu nggak mudik kan? Mau honeymoon lagi di Lampung.
Pengen ya. Pengen lah. Ya, pokoknya ya gimana? Pokoknya Ustaz, sekarang gini, gimana yang ngajak ya? sekarang gue sama Abidi gue tuh harus ini apa punya kode gitu. Jadi kalau kodenya kan sholat, ya. Kayak semalam deh. Gue emang udah ngantuk banget gitu, udah capek, udah agak sedikit kurang enak badan. Jadi ingat kemarinnya deh, udah 3 hari nggak sholat gitu loh. Nah malam pengen ini ya, baru ngomong, ngomong ya, Pak, aku kan lagi dapet. Masa Bapak nggak tahu sih kalau aku lagi nggak sholat? Oh iya gitu loh. Semalam dia sholat. Oh, iya. Wih, gue yang ketiduran. Harusnya buka puasa. Seharusnya Sahurnya begitu. kesiangan. Ya udah nanti saya kasih linknya lah untuk buat teman-teman yang malam. Kalau Kak Kiwil sendiri Kak Fenty kiat-kiatnya gimana? Itu seminggu 3 kali atau gimana? Oh enggak, bisa kadang-kadang Bisa kadang-kadang tiap hari. Tiap hari. Ya, Bisa saya kadang-kadang bilang ini. gitu, Bang Kiwil, sunahnya malam Jumat, malam yang lain wajib. Kadang nggak pernah juga ya. Iya, nggak pernah juga. Seminggu enggak. Seminggu enggak, gitu loh. Kadang tiap hari. Kalau seminggu enggak berarti kopinya habis. Iya, mungkin ya. Apa madunya ya habis. Nah, terakhir nih Kak Kiwil, Kak Fenty ini kan Ustadz tadi bilang ada keinginan niat baik meminang anak Kak Kiwil ini. Ya kalau mengenai jodoh. Gimana nanggapinya, Kak Nah, Fenty, Kak Kiwil? jadi gini, kalau urusan jodoh itu saya nggak mau ikut campur ya. Ikut campur karena jodoh itu kan udah haknya Allah gitu loh ya. Udah rezeki, umur, jodoh itu udah haknya Allah gitu loh. Kita cuma menjaga aja gitu. Antara misalnya Pak Ustadz pengen senang dengan anak saya juga nggak masalah gitu loh. Cuma kan ada beberapa, memang banyak sih calon-calon dari anak saya juga datang ini. Cuma satu aja yang saya sama ini Fenty tekankan kepada anak ya. Kalau kamu cari calon suami, carilah yang benar-benar menjadi imam. Yang pertama, dia sudah bisa memberangkatkan orang tuanya, bapak atau ibunya haji atau umroh. Nah, itu Ustadz Gitu. Karena kenapa? Landasan saja ya. Kalau kau bisa membahagiakan orang tuamu, ya mustahil pasti dia akan bisa membahagiakan anak saya. Gitu loh. Bagaimana bisa membahagiakan anak saya kalau kau nggak bisa membahagiakan orang tuamu? Gitu. Kode keras nih kayaknya. kalau dari Kak Fenty sendiri mungkin mau dipanggil Kak Hendy, ditanya sendiri. Sini sayang. Kalau saya sih kembaliin lagi ya ke anak Pak, saya. sini. Kak, sini Kak. Sini sayang. Bentar. Sini. Kakak pegang teh. Bentar aja. Kak Reddy, infonya kan banyak yang naksir sama Kak Reddy nih. Ini sahabat Bang Kiwil, gimana nih nanggapinnya Kak Reddy? Gimana? Gimana Pak? Hah? Gimana Pak? Apa sih no? Kak Reddy gimana Kak Reddy? Mama gimana? Ya, gimana kakak aja? Ya gimana kakak aja lah. Gimana Allah itu? Ya gimana Allah aja lah, baiknya Ah. gimana, bener kan? Ini jawaban enak nih. Kalau bapaknya enak. Iya Yang penting gitu. jalanin aja dulu Kak Reddy. Iya, Kak Rere. iya. Iya, jalanin aja. Iya jalanin aja dulu lah, ya yang terbaik aja. Syaratnya bapak apa? Apa? Syarat dari bapak apa? Kalau punya calon suami Bawa seperangkat alat Ya. sholat. harus bisa memberangkatkan orang tuanya umroh atau haji. Orang tuanya laki loh. Habis itu baru orang tua perempuan. Itu. Karena kenapa? Ada rukun Islam ya. Iya. Rukun Islam yang kelima, pergi haji. Jika mampu. Kalau nggak mampu, umroh. Gitu. Kewajiban kita sekali seumur hidup untuk bisa melihat ya, melihat makam Nabi. Itu wajib buat umat Islam. Makanya berbahagialah kalau misalnya kita punya menantu, calon menantu yang bisa memberangkatkan, mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai baginda Nabi. Insya Allah berangkat semuanya. Ustadz gimana nanggapinnya? Udah ada tawaran nih. Waduh. Ustadz gimana nanggapinnya? Ya kalau saya mah gimana berjalan takdir, bagaimana berjalan ya nasib dari Allah. Apapun manusia hanya bisa berencana. An-nasu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Kalau memang jadi sahabat lalu menjadi keluarga kan itu lebih baik begitu kan. Cuman kan muka beliau nih kayak nggak setuju gitu. Lebih baik atau lebih parah kayaknya? Ya nanti gimana nextnya aja lah. Kita tunggu takdir dari Allah yang terbaik. Ya Bukannya Allah. begitu kakak? Bukan begitu. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai murid yang durhaka. Aku tidak mau guruku cium tangan sama aku ya Allah. Tapi aku ikhlas sebagai guru ya Allah.
Oke, harapannya Kak Kiwil, Kak Ustadz, Kak Fenty, mungkin harapannya gimana nih buat kedepannya dari bisnis, usaha Kak Kiwil juga, kesehatan, ngomong. Ya dari istri saya punya keinginan, mudah-mudahan Allah ijabah dan pemirsa tolong diaminkan. Apa keinginan mama? Apa ya? Punya momongan tahun ini. Tahun ini pengen umroh, Amin. pengen punya momongan, Amin. suami makin sehat, lancar, panjang umur, itu aja. Anak-anak sehat semua. Oke Kak Kiwil. Saya berharap dengan istri saya yang paling cantik sedunia. Mudah-mudahan keluarga kami dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak saya anak yang soleh dan soleha semuanya. Itu yang Pernikahan yang terakhir. Ya, pernikahan yang terakhir. Ya. Dan kamu tidak ada duanya. Karena ada 3. Kak Kiwil, Kak Fenty, kalau mau ntar dikasih anak cewek atau cowok? Kembar kayaknya lucu Iya. ya. Kita mau anak kembar, insya Allah. Kayaknya kembar Ah, ya. ah. Pengen ya. Pengen mudah-mudahan. Ya. Oke. Jadi satu Aliando, satu Aldebaran kan enak. Kalau saya berharap ya cuman satu, jadi menantu yang baik aja. Ayo minum lagi, minum. Saya haus. Kat. Besok si kakak di brand ya. Sama lambe turah.